Kadang ada yang ini mistis atau yang ini biasa aja gitu. Ini Gimana? gue ini mungkin sorry buat teman-teman gue yang KKN itu buat bunuh diri keponakannya Pak Lurah. Nah, temen gue kesurupan cewek. Jadi kayak matanya tuh merah. Tanya tuh udah kayak gini bro. Bahasanya tak kayak Kembali lagi di XT on Podcast edisi horor. Kali ini saya bersama dengan partner saya yang ternyata juga mempunyai kelebihan. Karena di episode yang sebelumnya dia tahu videonya dan dia merasa, bro, aku punya juga seperti itu. Tapi mungkin orang jarang yang tahu gitu. Yang benar seperti awalnya saya nggak percaya. Tapi coba kita buktikan apakah dia benar-benar mempunyai pengalaman yang seperti episode sebelumnya saat merasa bahwa itu hal-hal yang ganjil. gue pertama kali itu kapan ya? Sebenarnya nggak tahu ya apakah itu benar-benar yang namanya gue dikatain salah satu punya indera keenam atau nggak tahu. Jadi waktu kecil aja sering melihat atau merasakan hal-hal yang aneh-aneh aja gitu. Untuk kamu kecil di mana? Di Pati. Oh, asli Pati tuh kamu? Iya Pati. Cuma bokap Jogja kan. Jadi waktu itu gue tinggal sama mami gue doang berdua. Jadi kalau keluar itu kan saya pengen lihat aja luar ruangan tuh kayak ada apa gitu kan. Dan merasakan suatu hal yang aneh yang kayak sebuah ada yang kayak yang narik gitu kan. Jadi kayak ada sebuah kayak aura yang narik gitu, kayak gue pengen lihat itu terus dan waktu itu kan gue sampai pernah ngelamun di depan rumah gue tuh kayak ngelamun gitu terus orang bilang ngapain anak kecil malam-malam ngelamun lihat apa dek gitu. Nggak apa-apa, itu ada itu apa namanya, nggak tahu, pengen lihat situ aja gitu. Jadi waktu itu kemudian si tetanggaku itu memang tahu bahwa mata-matanya itu memang di rumahnya itu memang angker gitu. Namanya anak kecil kan nggak bisa bedain anak angker mana enggak kan. Dari situ terus ternyata memang kamu cerita ternyata di keluarga itu memang ada silsilah itu. Silsilah maksudnya yang punya suka ada indra keenam. Dari bapak atau Dari keluarganya bapak. Oh, dari bapak. Karena bapak dari Jogja tadi yang bilang. Iya, jadi masih ada unsur keratonan gitu kan. Oh, bapak keturunan keraton. Jadi masih ada ada unsur-unsur bau keraton masih dari keluarga gitu kan. Jadi gue 5 bersaudara, anak pertama, anak kedua, sama anak gue anak terakhir yang bisa. Anak kedua, anak terakhir. Karena memang kita yang bertiga itu memang kelihatannya memang dari, kalau orang Jawa tuh bilang kayak balungannya gitu loh, bawahnya itu memang ke bawah kayak orang-orang keraton gitu. Waktu itu yang kakakku yang nomor 2 itu yang cowok itu malah dia bisa komunikasi sama Makulus secara tanpa di media sih. tanpa media apapun. Jadi gini, waktu kecil ternyata gue tuh udah bisa untuk rasain itu. Cuma kemampuan gue sebenarnya kemampuannya lebih besar ke gue sebenarnya lebih gede ke aku. Cuma karena aku nggak mau nekunin, sedangkan kakakku Nekuninya tuh seperti apa? Mempelajari sampai ikut pencak silat. Terus kemudian apa namanya, kayak pernah beberapa kali kayak apa namanya, kayak kan ada keris peninggalan kan, yang zaman dulu itu kan, itu pernah diasah gitu, pernah dia ngakuin itu. Gue kan nggak apain sih gitu loh kan, namanya juga gue sama kakakku itu selisih 12 tahun bro. Jadi kayak nggak paham masalah gitu. Terus waktu itu masih satu rumah ketika itu masih satu rumah. Suatu cerita, ini masalah background gue dulu ya sebelum cerita yang gue pernah alami. Gue pernah ketemu sama mbah-mbah, rambutnya putih.
Gue lagi main di sebuah angkringan. Gue datang nih. Usia berapa itu waktu itu? Ini nggak lama sih bro. Lama, baru 2016 kalau salah. 2016. 2016. Gue datang situ. 2016 atau 15 tuh. 15 lah. Gue datang kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini. Dia, iya Bang. Dia ngomong, asli mana? Semarang aja sini ya, begitu. Yakin? Iya Mbak, ngapain lo? Kamu datang tuh aura di tempat ini jadi beda. Gituin. Lah kok bisa Mbak? Tapi untungnya aura tuh bagus. Orang tuh aura yang cemerlang, aura yang positif, yang bagus itu. Untungnya itu. Gini, terus tiba-tiba dia tuh semakin dekat kayak gini. Dia punya kawan gitu, kayak punya jimat. Dia punya kawan kan? Tanya sama kamu. Kawan? Enggak ada apa-apa. Apa itu gue nggak suka gitu loh Pak. Suka apa gitu. Terus sih Mbak ini, kenapa Mbak? Oh ya udah, berarti alami. Gitu. Kenapa sih Mbak? Kamu nggak mau memperdalami lagi? Nek mau yuk. Aku tuh nggak kenal sama mbaknya, nggak pernah ketemu sama sekali sama mbaknya. Tiba-tiba gue datang nggak di angkringan itu, lah baru aja duduk, langsung dideketin sama mbak itu. Rambutnya putih. Dari tim tuh tahu waktu dulu pernah KKN atau kalau KKN biasanya kan kadang ada yang ini mistis atau yang ini biasa aja gitu. Ini gimana? Gue ini mungkin sorry buat teman-teman gue yang KKN itu, yang satu tim sama gue. Itu kan ada beberapa. Gue di Kendal. Desa Pegandon. Desa Pegandon ya. Jadi gue minta maaf itu semua terjadi gara-gara gue. Kenapa? Awal ceritanya gimana? Kita ber-15 nih KKN. KKN ber-15. Terus dari 15 orang itu cuma gua bro. Cuma aku doang yang gak diserupin, gak diweruhi, gak diganggu. Dari ke-15 orang itu, kenapa kok kamu bisa menyadari bahwa kamu yang paling salah dari peristiwa kesurupan itu? Contoh gini, kita dikasih tempat untuk tempat tinggal. Kita nggak dikasih tahu tuh tempat tinggal apa sebenarnya. Jadi Mas Mbak nanti tempat tinggalnya di sini ya gitu ya. Siapa yang ngasih tempat tinggal? Ya dari sekolah, dari desanya kan berhak dari desanya kita mau ditempatin di kantor kepala desanya ya juga boleh, di rumah-rumahnya juga boleh, terserah. Itu tuh ditempatin di situ. Di rumah. Memang kosong. Ngomongnya gini, ini kantor sudah dikosongkan buat Mbak Masnya. Ya udah kan, memang betul kayak kantor gitu kan. Ada ruang tengahnya, ada lobbynya gitu, ada dapurnya juga. Cuma balik agak kotor ya, kita bersihin lah. Kita ada cowok yang masak kamar mandi itu nggak ada pintunya. Udah lama nggak ditempati mungkin. Nah, kamar mandi itu nggak ada pintunya. Otomatis gua inisiatif gimana caranya tuh ada tutup lah gitu, entah kayu entah apa. Nah, gue lihat ada gorden gue ambil. Gordennya di kamar? Enggak, di ruang utama, di ruang tamu. Di lobby itu ada gordennya kan. Kamu dari kayak rumah gitu. Gue ambil. Terus buat nyantolin pakai apa? Ada Kawatnya? Kawat gantung gitu kan. Kalau gitu-gitu, ada kawat apa nih? Gua potong lah. Kamu sendirian waktu masak-masak? Iya, ada teman-teman, cuma yang motongnya aku. Yang punya ide aku. Gua pasang itu di kamar mandi, udah lah. Terus kita 45 hari nih KKN. 2 minggu tuh awal tuh biasa aja, kita santai, gak ada apa-apa. Terus ada teman gue yang namanya Deborah, cewek. Memang dari angkatan kita dia yang paling cantik. Di KKN tim itu dia bisa bilang paling cantik dari KKN di tempat itu di Pegandon itu kan. Terus ada cowok mau kenalan nih. Mas tinggal di mana? Tinggal di sana Mas. Loh kok tinggal di situ? Mas cowok itu yang ada orang-orang anak Karang Taruna
Anak Karang oh, anak. Tanya ke aku, Mas tinggal di mana? Mas tinggal di rumah kantor depan. Di mana? Yang itu dekat sawah. Loh, kok orang situ? Kenapa ya Mas? Oh enggak apa-apa. Karena dia tuh pengen kenalan sama teman gue namanya Debora kan, buat tantang. Tak kasih nomornya Debora, tapi kamu cerita apa yang terjadi dari kantor itu. Apa itu? Terus dia cerita, Mas, kantor itu sebenarnya udah lama nggak dibuat. Kantor itu tuh kantor untuk nyimpan tembakau. Pegadaian kan tembakau kan banyak kan. Buat untuk kantor tembakau, buat yang apa yang jerutu itu loh. Di situ, makanya di situ kan ada kayu-kayu banyak loh Mas. Kayu itu yang di ruang sebelah kanan itu. Oh iya banyak. Nah tempatnya di situ Mas. Terus kenapa nggak ditempatin? Terus kenapa nggak ditempatin Mas? Itu buat bunuh diri keponakannya Pak Lurah. Jadi tempat itu buat bunuh diri dari keponakannya Pak Lurah. Cewek. Lo tau bunuh diri itu peristiwanya apa beberapa tahun yang lalu? Iya, beberapa tahun yang lalu. Lo tau nggak bunuh diri di mana? Di mana? Di belakang. Di kamar mandi. Kamar mandi. Pakai apa kordennya itu? Pakai Korden kan? kawat Oh itu. yang gua potong. Itu tahu peristiwanya dari Mas Karang-Karang. Dari Masnya itu, Mas bunuh diri pakai apa? Pakai kawat di situ. Anjir. Dari kawat di situ, terus kan pakai apa Mas? Pakai kawat Mas di belakang. Iya, masih ada, belum ada yang berani mutus. Gua yang mutus. Karena kamu kan mungkin Kan kita nggak tahu. Setelah itu sudah 2 minggu ya. 2 minggu. 30 hari tersisa perjuangan kita melawan gaib-gaib di situ. Karena kita sadar kan, kita sadar ngeh ya. Setelah itu malamnya itu kayak ada suara apa namanya atap tuh ya, blak. Paling angin gitu kan. Gue coba nggak ada angin. Suara apa? Oh itu ujungnya ada seng. Oh paling seng. Terus gue buktiin bener-bener gak ada angin, sengnya gerak anjir. Satu aja sengnya gitu ya. Iya, kan kanan kiri, kalau angin nih kanan kiri kena lah. Ini cuma gini doang, blak. Hampir setiap malam kayak gitu. Setiap malam. Terus Ya cewek-cewek pada takut lah. Cewek-cewek akhirnya diungsiin ke rumah warga. itu bilang sama kepala desanya, Enggak, saya mau dipindah di sini atau Enggak. memang Kita jaga aja, kita menjaga aja gitu loh. Kita seolah-olah nggak tahu aja gitu loh. Terus habis itu banyak kejadian. Ternyata di kanan jadi gini. Belakang gua sawah. Belakang tempat yang gua tempatin itu ada sawah. Kirinya adalah sawah yang nggak kepake. Kanannya adalah empang yang semua sudah nggak dipakai, dan sebelah empangnya itu adalah rumah yang sudah lama banget ditinggalin. Orang yang sudah meninggal. Depannya adalah makam. depan rumah yang Depannya gue tinggal itu ternyata makam. Ditutup sama seng. Kita nggak tahu dong. Ini coba, kita 30 hari kita di tengah-tengah situasi kayak gitu. 30 hari bro, kita baru sadar. nggak pikiran ya waktu di KKN itu mau bikin program-program apa? Oh enggak, udah nggak kepikiran mau program apa. Intinya adalah kita harus bersiap-siap, kita harus hati-hati setiap malam. Gitu. Terus yang diserang pertama kali adalah teman gue yang cewek. Di hari ke Ya gue lupa. Temen gue kesurupan cewek. Debora atau? Oh Debora. Debora yang paling cantik di antara mereka. Kesurupan. Waktu itu mereka pada bingung. Gimana? Bro, Debora kan satu agama sama lu. Jadi bisa ngusir setan dan lu cuma dulu doang gitu. Kan lu seagama nih sama Debora. Gue tuh gak pikir gimana gue udah banyak air putih gak bisa. Susah apa gitu. Kepisi-pisi gak bisa. Dia kesurupannya gimana? Jadi kayak matanya tuh merah. Tanya tuh udah kayak gini bro.
Saya tak kayak jangan bisa ngomong. Berapa jam atau berapa? Satu Jam pagi. pagi. Jam 4. Jam 4 pagi. Itu waktu pada tidur semua. Iyalah. Tiba-tiba kayak gitu. Iya, gua akhirnya nyelonong untuk masuk, kan nggak boleh dimasukin cowok kan. Oh, kamar di kamar itu. Gua nyelonong aja, terus akhirnya udah nggak apa-apa, kita dimarahin juga nggak apa-apa, ini buat kebaikan dia. Begitu kan, terus akhirnya kita panggil lagi di daerah sana. Di sana. Dari situ akhirnya dia doain. Saya tanya keluar dulu, gua lihat. Terus gitu, itu keluar dan gue tuh kayak gue sok-sok berani aja gitu, kayak gue terus kayak naik loteng pengen lihat ada kucing. Itu wujudnya kucing itu. Oh, jadi kayak berjubah gitu kan, kayak jubah gitu kan, kayak seles gitu keluar, terus kemudian atas gue kan harusnya apa kan gue lihat, ternyata di atas tuh ada kucing. Lihat gue kayak gini. Warnanya kucing hitam. Matanya kuning gila sih, wah salah itu. Terus dari dia kemudian menjabar ke beberapa teman-teman gua. Setelah itu ada di hari lain atau hari lain? Oh, jadi hampir setiap hari itu ada aja kejadian. Kayak kita mau pingpong atau apa ya, kita kan pingpong kan, bolanya tuh keluar kemudian masuk di barisan bambu-bambu yang buat jemur itu kan. Kita tuh nggak nyentuh bambunya sama sekali loh. Terus jatuh tuh bambunya nggak ada angin, nggak ada apa. Itu pingpongnya indoor, kita pingpong indoor, kalau nggak mungkin ada angin masuk kan. Jadi kita ambil gini, terus kita nggak nyentuh sama sekali. Ibaratnya gini, ini bambunya, ini bola pingpongnya sini, kecuali kita belah ya. Enggak, cuma ambil gini doang. Contoh ini, ambil. Kita balik kanan masih gini. Enggak ngenain korban. Kita lari lah bro, kalau udah kena ke temen gue yang udah mati anjir. Terus yang paling ngeri lagi masalah kayak itu, gue sok-sokan kayak gini, beraniin cuma ganggu doang. Gue bilang gitu, berani mana wujud mana, salah gue ini hadepin. Gue berani gitu. Terus gue nantang gitu, bener. Temen gue, gila, wah Jose ini memang pancer gitu. Temen gue udah geleng-geleng, gimana bro, kalian udah pada kena semua, aku sendiri gak kena. Apa sebenarnya? Itu posisi yang kesurupan sudah terjadi beberapa kali. Udah beberapa kali, ini seminggu terakhir. Jadi seminggu terakhir, hampir semua. Jadi ada beberapa yang kesurupan, ada beberapa yang diliatin. Jadi kayak buka kamar mandi depannya pocong. Baru buka pintu, udah ada kuntilanak depannya gini. Temen gue yang namanya Agung, dia sampai gak berani buka pintu karena apa? Pintunya dijagain sama pocong. Dan di belakangnya dia ada kuntilanak. Pintu kamar mandinya itu? Pintu masuk. Oh, pintu masuk. Pintu masuk rumah itu. Lu Gung, kenapa kamu mau masuk? Dia bilang, dia bilang gitu. Terus dia misuh kan? Kayak gitu. Kenapa? Jangan aku dialami, kalau ngarpu pocong berikut kuntilanak. Dan ternyata di seminggu terakhir itu setan-setan pada kumpul bro. Kumpul di situ buat perang atau gimana? Ya nggak tahu. Gua kan nantang kan. Nantang. Jadi tuh ada gak kontrak datang dari sini tuh, jadi ngelilingi rumah itu. Nah, setelah itu ada yang kuntilanak kayak bener-bener kayak mungkin masternya kali. Jadi kakinya sama ini tuh kan makanya nggak kelihatan kan. Jadi kayak abstrak, kayak lentur banget gitu loh. Jadi bukan yang lurus kayak kelihatan kayak lurus kaki orang pakai gaun gitu, enggak sebenarnya. Kayak udah compang-camping gitu, kayak udah kayak apa ya, lihat kayak ya gini gitu modelnya gitu. Jadi kayak gini gitu. Kayak gini dah. Tangannya juga sama, nggak kelihatan tangan gini, enggak. Waktu kumpul itu ya? Enggak, kan lihat tangannya enggak. Terus? Cuma wajahnya memang nggak rusak, tapi kayak hijau coklat gitu. Panjang begini nutupin gitu. Jadi dia maskotnya ternyata. Maskot pimpinannya maksudnya. Dia yang di situ. Di situ tuh ya, ini ya ada genderuwo 2.
nongkrong di atas, ada tuyul-tuyulnya, ada kuntilanaknya, pocongnya jangan ditanya jumlah berapa ya, banyak. Agak keluarga. Iya makanya kayak keluarga berencana nggak keluarga besar kumpul. Terus waktu pada kumpul tuh apa yang terjadi? Nah, gua kan nantang kan. Temen gua juga, "Bangsat lu ngapain lu nantang?" Dan ternyata di malam itu beberapa temen gua tuh kan kayak biasalah ya minum kayak gitu-gitu kan. Ada beberapa yang muntah kayak gitu-gitu, kemudian gue yang bantu beresin. Bantu beresin, akhirnya gue biasanya tidur di dalam kamar, gue tidur di luar. Luar tapi masih di dalam rumah ya? Di dalam rumah. Gue tidur tengkurap gini kan. Pertama, suara rokok jatuh. Rokok iso jatuh ki piye carane, Jel? Rokok. Rokok, Gitu. ya rokok kotak bungkus itu bisa jatuh ke bawah. Siapa yang narik? Itu. Satu di malam itu. Jadi barang-barang itu mendekat sama aku. Aku mendengar suara. Keren. Jadi deket sama aku. Sini, ndak yo. Udah. Deket sama aku, terus kemudian habis itu ganti gelas. Kayak buat mainan. Buat mainan kayak gitu. Terus ada kayak suara apa namanya ini? Sapu gitu juga gitu. Deket gua tahu karena telinga gua kan nempel di lantai kan. Gua lihat mata gua sendiri. Emang gua gak lihat sampai atasnya, gua cuma lihat kayak gitu. Jalan aja. Gelasnya itu. Sapu. Oh, sapunya. Jalan. Terbang berarti kayak ada yang. Ya kayak nyeret gini ini. Tidak suara seret. Pas gue lihat kayak berhenti gitu. Terus yang terakhir adalah peso dapur. Kamu tidur posisi nggak di dalam kamar aja? Enggak. Terus pesonya? Gue dorong tangan tidur di bawah. Peso tuh deket sama gue. Tiba-tiba di sebelah gue. Kayak gini. Jadi ada suara kayak peso kayak jalan. Jadi beberapa kali gitu? Beberapa kali emang besoknya jalan. Jadi kayak orang-orang kayak apa ya, kayak gini ada kayak jalan mau dibawa gini nggak diseret gitu loh. Di lantai gitu? Di lantai. Dan kamu ya? Waktu itu terus gimana? Waktu habis besok itu? Iya udah, dan beberapa barang itu akhirnya di sebelah gua doang. Nggak nyentuh. Nggak berani nyentuh bro. Jadi gua akhirnya gini, gua cuma doa namamu Tuhan, namamu tuh namamu besar, kuasamu besar tuh begitu doang. Gak ada bisa mengalahkan dirimu Tuhan yang Maha Kuasa. Gua mulai anjir deket. Yang dekat itu semakin dekat barang-barangnya. Terus gua kan selesai kok udah berhenti, kok gak ada apa-apa. Dan itu posisi udah jam 2 malam atau setengah 3 kan. Barang-barang itu di sekitar gua. Teman-teman pada enggak tahu, teman-teman kan pada di kamar habis ginian semua cowok-cowok. Gue sendirian di luar. Ada sebenarnya ada Fuad sama Mas Aris di luar sebenarnya. Karena dengar ada suara itu, kemudian dia masuk ikut ke dalam. Ikut tidur di dalam. Di dalam sama mereka. Gue lihat penuh, gue mau tidur di mana nggak bisa. Ya udah gue di luar aja gitu. Kamu mau disakitin ya mungkin? Iya. Karena gue nantang kan. Tapi mereka nggak bisa. Karena mungkin ya kuasa Tuhan. Iya, kalau gue bilang gitu, makanya kan gue sih, kayak gue tuh antara gini, gila ini kebangga sih. Gue cerita ke nyokap gue kan gini, gue dimarahin banget sih. Kenapa? Gue yaudah, terus kayak ngerti kayak gitu ya, kayak teman kok piye, gue udah mati piye. Mama aku tuh sebenarnya mau kayak gitu, kayak parah gitu kan. Enggak, nyatanya aku mau sampai rumah nih, aku gitu. Pesan yang akan disampaikan kepada penonton yang juga mengalami hal-hal mistis mungkin seperti kamu atau maupun yang belum pernah mengalami, itu ada pesan-pesan yang akan disampaikan? Kekuatan kita lebih gede daripada mereka. Kekuatan kita tuh lebih gede. Kita tuh bisa ngalahin mereka.
tanpa media apapun. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Karena gini, saat kita takut, suhu tubuh kita semakin dingin. Aura kita berubah lebih dingin. Dan menyerupai dengan dia. Otomatis dia suka karena ada temennya. Apalagi melihat seseorang yang ketakutan. Dia akan semakin dekat sama kita. Karena merasa nyaman. Semakin ada celah. Tapi semakin kita kita semakin enggak menyadari bahwa itu enggak ada, dan aura kita tetap hangat, kita enggak semakin dingin, dan aura kita tetap di aura kehangatan kita sebagai manusia. Enggak bisa. Kalau itu yang belum mempunyai seperti itu. Kalau buat teman-teman mungkin penonton di sini ada yang sudah mempunyai, apa sih yang akan disampaikan? Kalau kayak gitu sih menurut gua nggak usah dipelajari deh. Nggak usah dipelajari. Nggak usah. Kecuali Udah. memang karunia dari Tuhan gitu ya. Iya. Kayak gua pelajarin lama-lama juga semakin tajam. Tapi jangan buat tujuan karena nggak enak, bro. Makanya gua kan kemarin sama tim kan cerita kan, maksudnya udah jangan gitu. Kalian sih aman-aman aja, nggak apa-apa. Mau pergi, kalian mau sholat, mau pergi kemana, mau makan apa, mau melakukan aktivitas apapun, kalian nyaman, nggak bakal merasa terganggu karena kalian nggak ngerasain. Tapi gua bisa ngerasain rasa ganggu nggak? Ya keganggu juga mungkin. Ya kan, makanya nggak buat teman-teman yang pernah punya kelebihan tertentu, yang masa kayak gitu udah cukup stop, gak enak. Oke, teman-teman, sekian cerita dari partner saya yang ternyata mempunyai banyak cerita-cerita bisnis dan Masih banyak lagi. Nanti kapan-kapan kita ulas kembali. Atau mungkin buat teman-teman yang menonton video ini punya cerita-cerita nih, cerita-cerita yang spesial soal mistis di Action Podcast edisi horor, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita coba hubungi, siapa tahu bisa diajak ke duduk di samping saya ini. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih. Oke, satu lagi. Di belakang kamu.